Pemirsa H-1 mudik lebaran ruas jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat dini hari terpantau ramai lancar. H-1 lebaran, kendaraan roda 2 yang melintasi ruas Kalimalang cenderung menurun dibandingkan pada H-3 dan H-2. Para pemudik memilih pulang pada hari ini lantaran mengaku jarak perjalanan dari rumah menuju kampung halaman tidak terlalu jauh. Meski pada H-1, kendaraan pemudik roda 2 tidak seramai 2 hari sebelumnya, kendaraan yang melintas pada hari ini masih didominasi kendaraan roda 2 berplat Jakarta dan sekitarnya. Meski didominasi kendaraan roda 2, sejumlah pemudik juga menggunakan kendaraan bajai sebagai alat transportasi menuju kampung halaman. Para pemudik yang melintasi ruas arteri Kalimalang juga diimbau agar tetap berhati-hati. Hal ini dikarenakan ada sejumlah titik di ruas jalan Kalimalang yang mengalami kerusakan dan membahayakan para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari terakhir arus mudik, iring-iringan kendaraan pemudik di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat masih terus meningkat. Hingga Jumat dini hari tercatat 545.000 kendaraan melintas sejak H-7 Lebaran. Sempat melandai saat hujan deras, iring-iringan kendaraan pemudik kembali memadati jalur arteri Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Tercatat 142.000 lebih kendaraan telah melintas dari arah Jakarta menuju Jawa dengan didominasi kendaraan roda 2. Sebagian besar pemudik mengaku baru bisa pulang kampung dikarenakan baru mendapat jatah libur dari tempat kerjanya. Pemudik juga memilih perjalanan malam hari agar terhindar dari cuaca panas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek telah dihentikan sementara sejak Kamis sore seiring mulai menurunnya kepadatan volume kendaraan. Berdasarkan pantauan pada Kamis malam di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek, kondisi arus lalu lintas terlihat mulai ramai lancar dan sudah tidak terlihat kepadatan. Kepadatan kendaraan yang sempat terjadi hingga Kamis sore mulai terlihat terurai dan kini kendaraan pemudik sudah bisa melintas dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Dengan terurainya kepadatan tersebut, maka pada Kamis sore atau pada pukul 5 sore kemarin, Polda Jawa Barat menghentikan sementara sistem kontraflow. Sedangkan untuk sistem one way sepenggal tetap dilakukan di kilometer 70 hingga 236. Pemirsa, 2 hari menuju Lebaran, rekayasa lalu lintas one way nasional masih diberlakukan dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar. Meski demikian, pergerakan kendaraan terlihat fluktuatif sejak pagi hingga malam hari. Data mencatat sebanyak 38.000 kendaraan telah melintas dari arah Jakarta menuju Semarang. Jelang hari Lebaran, pergerakan kendaraan pemudik yang melintasi jalur lingkar gentong terus mengalami peningkatan. Lonjakan jumlah kendaraan terlihat sejak pagi, siang hari sampai malam hari dengan dominasi mobil pribadi, bus antar kota, serta para pemotor yang menuju arah Jawa Tengah. Akibat peningkatan volume kendaraan, kepadatan lalu lintas tak terhindarkan. Antrean panjang kendaraan terpantau mencapai hingga 2 km di sepanjang jalur tersebut. Guna mengurai kemacetan dan juga memperlancar arus lalu lintas, petugas kepolisian menerapkan sistem satu arah atau one way. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik Lebaran, kita bergabung dengan Indra Setiabudi di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat pagi Indra, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya baik, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update terkini di sepanjang jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini memang sudah terpantau ramai sangat lancar.
Dan memang kalau kita pantau Yasmin dan juga pemirsa bahwa terkait puncak arus mudik 2026 sudah terjadi 2 hari yang lalu dan puncaknya pada kemarin tepat di tanggal 19 Maret 2026 ini hingga dini hari tadi. Adapun memang terjadi lonjakan yang cukup signifikan sehingga skema ini dilakukan one way atau satu arah dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Kota Tasikmalaya, Jawa Barat untuk meminimalisir kepadatan yang berarti ataupun yang penumpukan kendaraan yang terjadi di sepanjang jalur Lingkar Gentong. Adapun untuk terkait one way dilakukan sepanjang 3 km dari Lingkar Gentong bawah hingga Jalan Sukamantri. Hal ini dilakukan untuk masyarakat pemudik ini tidak terlalu lama dalam antrian kemacetan yang terjadi pada puncak arus mudik 2026, Yasmin. Dan kalau kita bisa informasikan, Yasmin, untuk hari ini memang masih terpantau cukup masih banyak kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota maupun juga kendaraan bermotor masih tetap melintasi pada hari ini. Mengingat memang untuk esok hari ini masyarakat umat Islam akan merayakan hari Idul Fitri Lebaran 1447 Hijriah. Ya, mana memang untuk saat ini pihak kepolisian juga terus berjaga guna untuk memastikan keamanan serta kenyamanan para pemudik yang akan melintasi di jalur sepanjang Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, dan memang sejumlah fasilitas juga sudah disiapkan mulai dari posko-posko keamanan maupun juga posko-posko terpadu guna untuk masyarakat untuk beristirahat sejenak dan juga menikmati banyak fasilitas seperti UMKM maupun juga permainan anak. Dan memang CCTV juga masih terus kontrol selama 24 jam untuk memastikan masyarakat bisa melintasi jalur ini dengan aman, dan pihak kepolisian juga akan terus melakukan upaya skema. Nantinya ketika setiap ada 2 km kepadatan, kepolisian akan melakukan sistem one way lanjutan dan sifatnya masih situasional. Dan kami bisa menghimbau Yasmin dan juga pemirsa bahwa memang Lingkar Gentong ini banyak sekali tanjakan maupun juga tikungan cukup tajam dan turunan dan juga cukup tajam, dan memang ini harus perlu jadi atensi bagi masyarakat yang pemudik yang melintasi jalur Lingkar Gentong, dikarenakan memang jalur Lingkar Gentong ini menjadi salah satu alternatif jalan selatan yang diminati oleh para masyarakat setiap tahunnya ketika akan mudik setiap tahunnya. Dan memang ini penting sekali pengecekan rem, ban dan juga lain sebagainya, dan memang untuk di jalur Lingkar Gentong ini kepolisian melarang bagi masyarakat yang kelelahan beristirahat di bahu jalan lantaran memang untuk jalur Lingkar Gentong ini sangat cukup padat sekali dan sempit sekali sehingga tidak boleh melakukan istirahat di bahu jalan. Dan kami informasikan juga memang untuk sampai saat ini juga di Tasikmalaya atau Lingkar Gentong masih masuk dalam sumbu 3, yang mana memang untuk kendaraan roda besar ataupun roda truk besar yang tidak bermuatan selain BBM maupun juga bawaan logistik ini tidak boleh melintasi di jalur Lingkar Gentong ini, dan diharapkan memang dengan upaya yang dilakukan pihak kepolisian ini dapat melancarkan perjalanan para pemudik pada tahun ini. Dan kami menghimbau bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati, dan ketika lelah Anda bisa beristirahat di posko-posko terpadu, dan selama sampai tujuan menikmati lebaran bersama keluarga tercinta di kampung halaman. Demikian, Yasmin. Ya, baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya di jalur Lingkar Gentong, tol Cikampek Utama juga terpantau ramai lancar. Pemirsa, meski padat, lalu lintas terpantau lancar setelah diterapkan kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Volume kendaraan cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu di masa lintas normal. Tidak hanya kontraflow, pemirsa, one way nasional juga diterapkan dari kilometer 70 menuju kilometer 414. Menurut data, sebanyak 70.000 kendaraan dari siang hingga malam hari melintas melalui Cikatama. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 terjadi lonjakan penumpang dan volume kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, menurut data dari ASDP Indonesia Ferry, secara kumulatif dari sepekan menuju Lebaran, sudah lebih dari 711.000 penumpang yang telah diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terjadi peningkatan 3,5% dibandingkan tahun lalu. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat hingga malam dan juga malam nanti, tepatnya dalam momen puncak arus mudik 2026 menjelang Lebaran.
Adapun pola pergerakan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi cenderung lebih ramai dan juga meningkat ketika malam hari dan subuh. Pemudik memilih berangkat malam untuk menghindari teriknya matahari yang dirasakan panas di pelabuhan mencapai 34 hingga 36 derajat ketika siang hari. Pemirsa, kebakaran minibus yang mengangkut belasan pemudik terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting di bagian mesin. Kebakaran terjadi saat arus mudik menuju gerbang tol Cikampek Utama sedang padat. Minibus tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin sebelum akhirnya terbakar dan melalap seluruh badan kendaraan. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman untuk mencegah api menjalar ke kendaraan lain. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan parah. Antrean kendaraan dilaporkan mencapai lebih dari 20 km. Macet ya di Oh, macet banget, Pak. Macet deh. Iya. Di kilometer berapa tuh kebakaran? Di kilometer 40 ya Iya, berarti. 39. 3940 ya. Ya, Mobil apa yang kebakaran? kayaknya HIS, Pak. HIS ya. Jadi kondisinya udah mulai padam. Udah mulai padam. Udah mulai padam. Polisi mengimbau pemudik untuk memastikan kondisi kendaraan sebelum perjalanan guna mencegah kejadian serupa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.